Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf dari kelas 12 IPA 1 NPM 191 FE 03010 Fakultas Farmasi Universitas Bakti Kencana Bandung. Di sini saya akan mencoba menyampaikan hasil proposal yang saya sudah buat, yaitu mengenai pembuatan tablet ekstrak kunyit dengan kombinasi daun jambu biji sebagai anti diare dengan metode cetak langsung. Poin yang pertama ada pendahuluan. Kunyit merupakan salah satu tanaman rempah yang memiliki kandungan utama kurkumin dan minyak atsiri yang berfungsi sebagai pengobatan hepatitis, antioksidan, gangguan pencernaan, antimikroba, anti kolesterol, anti tumor. Minyak atsiri pada kunyit bermanfaat untuk mengurangi gerakan usus yang kuat sehingga mampu mengobati diare. Kemudian jambu biji telah digunakan juga oleh masyarakat dan diproduksi oleh industri sebagai anti diare. Salah satu bahan aktif yang terkandung dalam daun jambu biji yang paling efektif sebagai anti diare adalah flavonoid, di mana senyawa turunan flavonoid yang terkandung dalam daun jambu biji adalah quercetin. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan, bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan galenik atau campuran dan bahan-bahan tersebut yang secara tradisional telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. Di sini ada klasifikasi tanaman kunyit dan daun jambu biji. Yang pertama ada tanaman kunyit, kingdomnya itu masuk lantai, divisi Spermatophyta, kelasnya termasuk Monocotyledone, famili Gingiberraceae, bangsa Gingiberales, genus Curcuma, spesies Curcuma domestica P. Lalu untuk daun jambu biji ada kingdomnya Plantae, divisi Spermatophyta, kelas Dicotyledone, famili Myrtaceae, bangsa Myrtales, genus Psidium, spesies Psidium gojapa linnaeus. Ada manfaat tanaman kunyit. Secara tradisional, kunyit sering digunakan oleh masyarakat di berbagai negara untuk mengobati berbagai jenis penyakit seperti penyakit yang sering disebabkan oleh mikroba, parasit, gigitan serangga, penyakit mata, cacar, gangguan hati, diare, dan kembung, efek astringent, gangguan pencernaan, serta mengurangi rasa nyeri. Lalu, selanjutnya ada manfaat tanaman daun jambu biji. Daun jambu biji bermanfaat sebagai astringent, anti diare, anti radang, penghenti pendarahan, homeostatis, peluru haid, menurunkan kadar kolesterol total, menurunkan gula darah, antibakteri, serta sebagai anti kanker. Lalu selanjutnya di sini ada yang dimaksud dengan tablet. Tablet yaitu sediaan padat kompak dibuat secara kempal centak dalam bentuk tabung pipi silindris, kedua permukaannya rata atau cembung, mengandung satu jenis obat atau lebih dengan atau tanpa bahan tambahan. Bahan tambahan yang dapat berfungsi sebagai bahan pengisi, pengembang, pengikat, pembasah, atau bahan yang cocok. Adapun jenis-jenis tablet, yang pertama ada tablet buka, tablet effervescent, tablet kunyah, tablet lepas lambat, tablet hisap. Selanjutnya masuk ke dalam metode pelaksanaan. Ada alat dan bahan yang digunakan. Alat-alat yang digunakan adalah alat set destilasi, alat tanur, alu dan lumpang, ayakan mes ukuran 16, 20, dan 60, batang pengaduk, beker gelas, blender, corong pisah, cawan penguap, koki vibrator, hardness tester, disintegration tester, Erlenmeyer, kalkulator, kertas perkamen, kertas saring, kurus porselen, lemari pengering, penjepit tabung, pipet tetes, porselen, mesin pencetak tablet single pot, mikroskop, pembaca analitis, rotary evaporator, stopwatch, sudip, spatula, spatel, termometer, timbangan 10 kg, serta ada water bath. Kemudian bahan yang digunakan adalah ada amilum manihot, air suling, asam klorida encer dan pekat, asam sulfat pekat, api sel pH 102, daun jambu biji, etanol 80%, etanol 96%, reaksi besi 3 klorida, metanol, MG stearat, reaksi Buch-Hardat, reaksi drag and drop, isopropanol, klorhidrat, kloroform, laktosa, reaksi Lieberman Buchot, reaksi Mayer, proximolit, rimpang kunyit, serbuk MB, serbuk ZN, talkum, serta toluen. Lalu di sini yang pertama ada prosedur kerja ekstrak rimpang kunyit dan daun jambu biji. Nah, untuk pembuatan simplisianya itu meliputi dari pengumpulan bahan baku, sertasi basah, kemudian lanjutkan dengan pencucian, kemudian lanjutkan dengan perajangan, kemudian lanjutkan dengan pengeringan. Untuk pengeringan sendiri bisa dilakukan dengan pengeringan secara langsung dengan sinar matahari, kemudian pengeringan dengan menggunakan oven pada suhu 40-50 derajat Celcius. Kemudian setelah proses pengeringan lanjutkan dengan stratasi kering. Nah, setelah stratasi kering dilakukan, kemudian proses pembuatan simplisia, yaitu serbuk simplisia yang sudah kering kemudian dibuat serbuk dengan dihaluskan dengan menggunakan blender. Selanjutnya ada tahap screening petrokimia.
Screening tipitokimia ini meliputi pemeriksaan alkaloid, pemeriksaan flavonoid, pemeriksaan glikosida, pemeriksaan saponin, pemeriksaan tanin, pemeriksaan steroid atau triterpenoid. Selanjutnya ada karakterisasi simplicia. Nah, karakterisasi simplicia ini meliputi pemeriksaan makroskopik, pemeriksaan mikroskopik, penetapan kadar air, penetapan kadar sari larut air dan etanol, penetapan kadar abu total, serta penetapan kadar abu tidak larut asam. Lalu selanjutnya ada pembuatan ekstrak limpang kunyit dan ekstrak daun jambu biji. Nah, biasanya di sini menggunakan cara maserasi, yaitu sebanyak 600 gram serbuk simplicia dimasukkan ke dalam sebuah bejana, dituangkan dengan 75 bagian atau 4.500 ml etanol 80%, ditutup, dibiarkan selama 5 hari, terlindung dari cahaya sambil sesekali diaduk. Kemudian ampas dicuci kembali dengan 25 bagian atau 1.500 ml etanol 80% pada bejana tertutup dan dibiarkan di tempat sejuk terlindung dari cahaya selama 2 hari. Kemudian masyarakat 1 dan masyarakat 2 digabungkan, kemudian dikuatkan dengan alat rotary evaporator pada suhu 40-50 derajat Celcius sampai dipeloreh ekstrak yang kental. Lalu selanjutnya di sini untuk daun jambu biji sebanyak 900 gram serbuk simplicia dimasukkan ke dalam sebuah bejana, dituangi dengan 75 bagian atau 6.750 ml etanol 80%, ditutup, kemudian dibiarkan selama 5 hari, pelindung dari cahaya sambil sekali diaduk. Kemudian setelah itu ampas dicuci kembali dengan 25 bagian atau 2.250 ml etanol 80% pada bejana tertutup. Dibiarkan di tempat sejuk terlindung dari cahaya selama 2 hari. Kemudian masyarakat 1 dan masyarakat 2 digabungkan, kemudian dipekatkan dengan alat rotary evaporator pada suhu 40-50 sampai dipeloreh ekstrak yang kental. Di sini selanjutnya ada rancangan formula, bisa dilihat. Lalu langkah selanjutnya yaitu persiapan bahan. Nah, persiapan bahan ini yang pertama ada pembuatan granul ekstrak limpang kunyit dikombinasi dengan ekstrak daun jambu biji. Nah, ekstrak limpang kunyit ini dan ekstrak daun jambu biji diencerkan menggunakan amino manihot dengan perbandingan 1:6, kemudian dimasukkan ke dalam lumpang, digerus, diayak menggunakan minus 20 dan dikeringkan di lemari pengering pada suhu 40-50 derajat Celcius selama 3 hari. Ekstrak yang sudah kering ditambah sedikit demi sedikit TPP 2% sampai terbentuk massa yang kompak, lalu diayak menggunakan minus 16. Ekstrak yang sudah di-coating disimpan dalam lemari pengering, kemudian ekstrak yang sudah kering tersebut diayak kembali dengan menggunakan ayakan minus 20 agar terbentuk granul yang lebih baik. Lalu selanjutnya ada pembuatan granul laktosa. Serbuk laktosa digranulisasi menggunakan metode granulasi basah, menggunakan pasta amino manihot 8%. Pasta amino ditambahkan sedikit demi sedikit ke dalam lumpang hingga terbentuk massa yang kompak. Massa tersebut kemudian diayak dengan ayakan mesh ukuran 16, kemudian dikeringkan. Nah, untuk massa yang telah dikeringkan, kemudian diayak kembali menggunakan ayakan mesh 20. Selanjutnya ada pembuatan granul amino manihot. Serbuk amino manihot digranulasi menggunakan metode granulasi basah, menggunakan pasta amino manihot 8%. Pasta amino ditambahkan sedikit demi sedikit ke dalam lumpang hingga terbentuk massa yang kompak. Massa tersebut kemudian diayak dengan ayakan mesh 16, kemudian dikeringkan. Massa yang telah kering tersebut kemudian diayak kembali menggunakan ayakan mesh 20. Nah, untuk prosedur pembuatan tablet, di sini ada granul ekstrak limpang kunyit dikombinasi dengan ekstrak daun jambu biji ditimbang, kemudian dimasukkan ke dalam lumpang. Bahan kembang yaitu cornstarch serta bahan pelicin yaitu MgCarat, talkum ditambahkan ke dalam lumpang, kemudian dihomogenkan dengan sodium hingga merata. Campuran kemudian diuji preformulasi. Campuran yang telah memenuhi persyaratan uji preformulasi dinyatakan layak dan siap untuk dicetak menjadi tablet dengan diameter 13 mm. Selanjutnya ada preformulasi granul. Di sini preformulasi granul meliputi ada sudut diam, waktu alir, serta indeks tab. Lalu setelah itu, setelah tablet berhasil dicetak, kemudian tablet dilakukan uji evaluasi tablet, yaitu yang meliputi uji waktu hancur, keseragaman bobot, uji kekerasan, serta uji friabilitas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dalam diri mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.